Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da. Baik, kawan-kawan semua, pada pertemuan hari ini kita akan mendiskusikannya tentang relasi antara kepribadian dan politik. Ya, jadi saya akan sampaikan sedikit mengenai materi, ya, mengenai apa relasi kepribadian dan politik. Baik, sebelumnya kita lihat dulu dari sejarah, ya, bahwa studi tentang kepribadian dan politik itu merupakan tradisi tertua dalam psikologi politik, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam bukunya psikologi politik, ya, oleh Kotam, ya, bahwa studi mengenai kepribadian, ya, dalam bentuk studi biografi, ya, tokoh politik itu merupakan bentuk studi awal yang ada dalam kajian psikologi politik, ya. Dan juga kita ketahui bahwa kepribadian itu adalah hakikat dari makhluk politik, ya, artinya kepribadian itu sebagai aspek yang fundamental dalam setiap insan politik, ya. Kepribadian tidak hanya dipengaruhi oleh cara berpikir dan berperilaku orang dalam ranah politik, tapi juga dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman masa lalu atau experience. Jadi memang kalau kita lihat sekilas di sini, ya, seperti yang diungkapkan oleh Kotam, ya, dalam bukunya, bahwa kepribadian memang sangat penting, ya, dan memiliki posisi yang sangat urgent dalam kajian-kajian psikologi politik. Nah, lalu apa itu kepribadian? Ya, apa itu kepribadian? Kepribadian atau kita kenal juga dengan personality, atau berasal dari bahasa Yunani kuno, itu adalah prosopon atau persona, ya, yang artinya itu topeng, ya, topeng yang bisa dipakai para pemain peran atau artis, ya, aktor dalam teater mereka, atau dalam drama yang mereka perankan. Nah, jadi kalau dilihat dari segi bahasa seperti itu, kepribadian itu sama dengan persona atau topeng yang dipakai. Artinya bahwa setiap orang itu memiliki karakter tertentu, ya, yang dia perankan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Makanya nanti di antara beberapa padanan kata yang dianggap memiliki sinonim dengan personality atau kepribadian itu juga di dalamnya termasuk karakter, ya, karakter, kemudian disposition atau watak, ya, kemudian juga ada yang menyebut dengan temperamen, ya, traits, kemudian tipe atribut, ya, atau habit, ya. Nah, cuman di sini kita sering menganggap personality itu, ya, bersinonim dekat dengan karakter, ya, atau watak dari seseorang. Nah, menurut Louis Sol, ya, kepribadian itu adalah kecenderungan seseorang dalam perilaku psikologis dan perilaku sosial yang diperolehnya dari proses belajar, ya, atau dari pengalaman-pengalamannya, ya, kemudian bersifat unik, ya. Jadi kepribadian setiap orang itu berbeda-beda, unik, kemudian relatif menetap, ya. Jadi kepribadian itu relatif menetap, ya, jarang sekali terjadi perubahan kecuali karena situasi tertentu, ya, misalnya penyakit dan lain-lain. Kemudian dinamis, ya, ya. Dan juga menurut Alwisol di sini ada di situ sistem psikofisiologisnya.
dia ada kaitan antara psikis dan fisiologis ya, segala sesuatu yang ada dalam tubuh kita yang sifatnya seperti hormonal ya, sistem saraf dan lain-lain. Jadi kepribadian ternyata juga berkaitan dengan itu. Oke. Sementara karakter yang sering kita sinonimkan dengan kepribadian itu dimaknai sebagai penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai benar salah baik buruk ya secara eksplisit maupun implisit. Ya, kadang memang karakter ini lebih dimaknai orang dekat maknanya kepada sesuatu yang baik atau buruk ya, begitu dalam kehidupan seperti itu. Nah, sementara watak itu adalah karakter yang sudah lama dimiliki ya, sampai sekarang belum berubah. Jadi memang karakter yang menetap ya, itu disebut dengan watak. Itu beberapa padanan kata dari kepribadian ya. Namun sampai sekarang definisi kepribadian itu belum ada yang memiliki batasan yang formal ya, yang mendapat pengakuan dan kesepakatan secara luas dari para ahli, termasuk terkhususnya ahli psikologi. Ini kata Al-Wisol dalam bukunya tentang kepribadian. Nah, lalu apa relasi antara kepribadian dengan politik ya? Jadi begini, di dalam diri kita itu ada yang kita sebut dengan kepribadian tadi, bahwa setiap orang memiliki kepribadian dan unik sifatnya, berbeda-beda, tidak ada yang sama. Kalaupun memiliki nama kepribadian yang sama, itu hanya untuk mengelompokkan saja, tapi secara substansial itu berbeda-beda. Misalnya kayak kita pakai teori lama tentang kepribadian, misalnya tentang kepribadian yang koleris ya, yang flegmatis, yang sanguistik, melankolis ya, itu kan teori kepribadian lama ya. Dan biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengelompokkan kepribadian orang berdasarkan 4 tipe kepribadian ini. Nah, misalnya tipe orang koleris ya. Setiap orang yang memiliki tipe seperti ini, ciri-ciri seperti kepribadian ini, itu secara umum memang sama, tapi secara substansial ya itu akan ada perbedaan-perbedaan antara koleris tipe yang satu dan yang lainnya ya. Namun secara umum saja berbeda, karena sebetulnya dalam diri seseorang ya, itu banyak hal yang mempengaruhinya ya, sehingga tidak sama. Baik, jadi sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, kita diskusi sebelumnya, bahwa kepribadian itu adalah hakikat dari makhluk politik. Jadi kepribadian memiliki posisi penting, peran penting dalam kajian psikologi politik. Bahkan ini merupakan kajian tertua ya. Nah, kepribadian dalam kaitannya dengan politik, dia berhubungan minimal ya, menurut Marta L. Kotam itu ada 4 hal ya, ada 4 hal hubungan antara kepribadian dengan politik ini ya. Yang pertama, kepribadian itu dia berhubungan dengan kebijakan ya, bagaimana seseorang membuat kebijakan ya. Kemudian yang kedua, kepribadian itu berkaitan dengan gaya kepemimpinan. Yang kedua ya, gaya kepemimpinan, bagaimana dia memimpin ya, apa yang dia tonjolkan dalam kepemimpinannya ya, dari segi sikap ya dalam politiknya ya. Kemudian kepribadian berkaitan dengan problem solving, penyelesaian masalahnya. Kemudian yang keempat, kepribadian itu kata Kotam bisa berkaitan dengan perilaku atau budaya politik yang dianut oleh seseorang. Nah, yang pertama kita lihat ya, bagaimana kepribadian itu kemudian memiliki hubungan yang sangat erat dengan kebijakan dari seseorang pemimpin ya, atau tokoh politik ya. Jadi ada beberapa jenis orang dalam membuat kebijakan ya, yang ini tergantung dari kepribadian yang dia miliki ya.
ada orang yang pertama, orang yang konsisten dalam kebijakannya. Orang yang konsisten dalam kebijakannya. Nah, ini tidak lepas dari pengaruh kepribadiannya. Ya. Ketika dia memiliki kepribadian yang konsisten, kepribadian yang komitmen yang kuat dengan apa yang sudah dia ucapkan, apa yang sudah dia buat, ya, apa yang sudah dia lontarkan, ya, maka dia dalam membuat kebijakan juga seperti itu, ya. Dia tidak akan jauh dari sikapnya sebagai individu ya dalam membuat kebijakan atau dalam kaitannya dengan hubungan politik atau posisinya sebagai tokoh politik gitu atau pemimpin. Ya, jadi ada orang yang konsisten dalam membuat kebijakan. Ini tidak bisa dilepaskan dari karakter atau dari kepribadiannya itu. Kemudian ada orang yang ragu-ragu, ya, ragu-ragu dalam membuat kebijakan. Jadi dalam proses membuat kebijakan dia tidak punya keyakinan, ya. Dia tidak punya nilai yang kuat ya dalam membuat kebijakan sehingga dia ragu-ragu, ya. Jadi keraguan-raguan itu bisa dipengaruhi oleh keyakinan yang dia miliki, nilai yang dia anut, ya, atau misalnya juga bisa disebabkan oleh orang-orang di sekitarnya yang mempengaruhinya, ya, sehingga keputusan tadi, ya, itu bisa ragu-ragu atau penuh keraguan, ya, karena dia tidak bisa memutuskan kebijakan tersebut secara tegas gitu ya. Nah, ini juga sebetulnya ada kaitannya dengan jenis kepribadian yang dependent personality, ya, kepribadian tergantung. Jadi kalau seorang pemimpin atau tokoh politik itu punya masalah dengan kepribadiannya seperti kepribadian tergantung ya, atau tidak punya kepribadian yang independen, maka begitu juga nanti ketika dia membuat kebijakan dia akan bersikap seperti itu. Jadi dia ragu-ragu, tidak punya keyakinan, akhirnya dibutuhkan orang lain atau pembisik ya dalam membuat kebijakan sehingga dia baru yakin. Ya. Kemudian keakuratan, ya, akurasi. Ini juga berkaitan dengan persoalan kepribadian. Di mana seseorang yang biasanya teliti, ya, perfeksionis, ya, kemudian juga berhati-hati ya dalam melakukan sesuatu, ini juga akan berdampak pada kebijakan yang dia buat, ya. Dia ketika membuat kebijakan itu akan berusaha semaksimal mungkin supaya kebijakan ini bisa akurat, ya, bisa tepat sasaran, kemudian meminimalisir celah-celah yang bisa menyebabkan dia dikritisi, ya, dia dianggap tidak bisa memimpin atau lain-lain lah. Itu meminimalisir musuh-musuh politiknya untuk menganggap dia itu seorang pemimpin yang lemah gitu. Jadi dia akan berusaha membuat kebijakan yang akurat sehingga minimal di situ ada meminimalisir di situ ada celah-celah untuk mengkritisi dirinya. Nah, kemudian independensi. Ya, jadi ini lawan dari ragu-ragu tadi. Kepribadian yang independen itu juga nanti ketika seorang tokoh politik atau pemimpin politik membuat sebuah kebijakan, maka dia akan punya independensi dalam kebijakannya. Ketika dia meyakini bahwa itu benar, ya, maka dia tidak akan terpengaruh dengan pembisik-pembisik lain yang mungkin bisa merubah pendapatnya. Makanya penting di sini seorang pemimpin itu punya independensi. Ya, sehingga ketika dia meyakini, dia punya nilai, punya keyakinan, value yang dia yakini, maka dia di situ akan punya independensi dalam pendapat. Bahwa pendapat ini betul-betul pendapat dia. Sehingga nanti ketika dia kalau ujung-ujungnya ternyata melakukan kesalahan dalam kebijakan politik, maka dia akan bertanggung jawab. Ini kepribadian yang independen, beda dengan ragu-ragu tadi. Ya, bisa jadi orang ragu-ragu dalam membuat kebijakan karena ketakutannya kalau terjadi kesalahan nanti dalam kebijakan, sehingga nanti ketika dia salah dia punya kawan untuk bareng-bareng salah. Nah, ini ya kira-kira bagaimana dinamika relasi hubungan antara kepribadian dengan kebijakan. Kemudian
kepribadian kaitannya dengan gaya kepemimpinan. Ya, ini juga sudah menjadi kajian yang sangat tua dalam psikologi politik. Bagaimana kemudian tokoh-tokoh dunia ya itu dianalisis psikobiografinya, kemudian dianalisis kepribadiannya dan dianalisis kebijakan-kebijakan yang ditimbulkan dianggap sebagai dampak dari jenis kepribadian yang dia miliki. Jadi dari gaya kepemimpinan nanti itu bisa menghasilkan beberapa bentuk gaya kepemimpinan ya. Dari jenis kepribadian nanti juga berdampak pada bentuk atau gaya kepemimpinannya. Misalnya orang yang punya kepribadian superior ya, otoriter, nanti juga gaya kepemimpinan akan mengarah kepada kepemimpinan yang otoriter ya. Begitu juga orang yang memiliki kepribadian yang demokratis ya, toleran ya. Nah, maka nanti gaya kepemimpinan juga begitu, demokratis ya, mengedepankan diskusi ya, menerima masukan dan kemudian dia tidak tidak serta-merta kemudian memaksakan kebijakannya atau keinginannya kepada orang lain, dalam hal ini untuk masyarakat. Kemudian karismatik. Jadi orang yang punya secara kepribadian dia punya wibawa, ya, punya karisma, ya, ini nanti juga berdampak pada gaya kepemimpinan yang karismatik. Kita bisa lihat ya di Indonesia ada beberapa presiden yang dianggap presiden yang karismatik. Dan memang kalau kita lihat kehidupan sehari-hari atau di luar dirinya sebagai tokoh politik atau pemimpin, itu memang kesehariannya menjaga berkaitan erat dengan karakter-karakter kepribadian yang dia miliki, juga dengan kepribadian yang diplomatis, moralis ya. Nah, gaya kepemimpinan seperti ini juga erat kaitannya dengan jenis kepribadian yang dimiliki seseorang ya. Kemudian kepribadian dengan problem solving ya dalam penyelesaian masalah ya. Jadi orang yang memiliki misalnya sifat-sifat atau traits atau sikapnya dalam kehidupan sehari-hari ya, itu orang yang hati-hati ya, orang yang detail misalnya, tidak mudah terpengaruh oleh informasi-informasi yang belum jelas dan lain-lain ya. Ini juga akan berpengaruh kepada bagaimana problem solvingnya ketika menjadi seorang pemimpin ya. Jadi kepribadian yang dia miliki tadi itu bisa mempengaruhi juga dalam penyelesaian masalahnya dalam memimpin. Maka orang-orang yang seperti itu biasanya dia akan memiliki cara-cara yang lebih ketat dalam menyelesaikan masalah ya. Jadi langkah-langkah penyelesaian masalahnya juga akan lebih hati-hati. Kemudian cara memandang suatu masalah juga begitu. Ya, kalau orang dalam kehidupan sehari-hari itu emosional, maka ketika dia menjadi tokoh atau pemimpin politik, ketika menghadapi masalah dia juga akan cenderung emosional ya. Begitu juga dengan persoalan realistis dan logis atau tidak logis. Jadi kalau orang kehidupan sehari-hari ya itu ketika menghadapi masalah sering tidak logis ya, penyelesaiannya juga tidak logis, maka dalam memimpin juga seperti itu ya. Kita tahu ya, dan kita melihat banyak dari pemimpin-pemimpin dunia atau Indonesia secara khusus itu masing-masing mereka berbeda dalam penyelesaian masalah ya. Ada yang begitu ada masalah langsung tindak tegas selesaikan, beres itu ya. Nah, ada yang ketika ada masalah itu disikapi dengan perasaan ya, sedih ya, kok saya disamakan dengan itu dan lain-lain. Nah, ini kan tergantung tipe kepribadian misalnya. Ada yang ketika menghadapi masalah itu ya tidak logis, tidak realistis gitu ya. Banyak hal kita contoh misalnya. Ini cenderung cara berpikir yang ya, kalau tidak logis ya, atau cara berpikir yang klinik lah, ya, nggak masuk akal misalnya. Ada masalah misalnya didatangkan dukun ya atau apalah misalnya,
untuk menyelesaikan masalah itu. Ini kan nggak logis. Nah, berarti ini dipengaruhi oleh bagaimana kepribadiannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian kepribadian dalam kaitannya dengan perilaku atau budaya politik. Ya. Jadi dalam budaya politik atau perilaku itu, dalam perilaku politik seseorang ya, itu juga sangat erat kaitan dengan kepribadian. Ya, misalnya begini, kita melihat sekarang ya, dalam fenomena ketika kampanye misalnya, kemudian dan kita lihat ketika sudah terpilih ya orang yang kampanye tadi, ya dia menjanjikan sesuatu ya, ketika saya terpilih maka saya akan melakukan ini dan itu ya, semua janjinya itu manis dan seolah-olah itu menyelesaikan masalah nanti begitu. Tapi kenyataannya ya ketika dia terpilih itu perilaku politik yang dia tunjukkan atau budaya politik yang dia kemukakan berbeda dari apa yang dia sampaikan sebelumnya. Karena memang orang ketika ingin dipilih dia akan mencari celah bagaimana cara untuk menarik perhatian orang lain untuk memilih dirinya. Ya, walaupun itu dengan pengorbanan yang sangat besar. Nah, ini bahayanya ketika dia sudah terpilih karena pengorbanan yang besar, maka setelah dia terpilih langkah utama yang dia lakukan adalah bagaimana supaya mengembalikan semua pengorbanan yang telah dia keluarkan. Sehingga janji tinggal janji ya, dan orang di situ mulai menilai bahwa jenis tokoh politik ini atau orang ini, pemimpin ini ya itu dianggap orang yang hipokrit ya, yang munafik atau yang pembohong lah ya. Jadi begitu yang banyak terjadi realitanya ya. Jadi budaya politik atau perilaku politik itu juga ternyata tidak lepas dari bagaimana kepribadian seseorang dalam kehidupan sehari-hari ya. Bahkan tidak jarang ya bahwa perilaku politik ini banyak menampakkan bahwa pada diri figur ini atau tokoh ini terjadi split personality ya. Jadi kepribadian yang tidak seimbang lah ya, terpecah lah ya. Kita lihat contoh misalnya kan, ada orang yang dikenal baik di lingkungannya ya, bahkan mungkin rajin ibadah ya, baik sosial dan lain-lain, tiba-tiba ya, ketika lihat berita dia tertangkap ya, disebabkan oleh kasus koruptor. Jadi memang perilaku dalam politik itu kadangkala tidak masuk akal ya. Kadangkala orang yang kita kenal dari secara personal mungkin atau di masyarakat, di lingkungan mungkin orang yang seperti ini, tapi ketika naik ke panggung politik akan berbeda. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena memang sebagian ahli mengatakan ada dua wilayah ya yang dianut oleh para tokoh politik ini, yaitu wilayah privat self, yang wilayah dirinya sebagai individu personal yang private ya. Ya mungkin ini kaitannya dengan kehidupan yang sehari-hari di lingkungan, di masyarakat, di keluarga ya. Dan ada satu lagi diri yang dia pakai atau self yang dia pakai, yaitu public self. Bagaimana dirinya kemudian menampilkan dirinya di hadapan publik. Ini menurut hasil penelitian dari para ahli psikologi politik. Jadi tidak heran kemudian kita melihat ada inkonsistensi kepribadian pada tokoh-tokoh politik ini. Ya, dulu kita dihebohkan ya, ada orang yang baik, kan dikenal agamanya baik dan lain, tapi ternyata korupsi, bahkan lebih parah daripada yang biasa-biasa saja gitu ya. Nah, jadi memang ini semua tidak lepas dari bagaimana pengaruh kepribadian seseorang ya dalam yang terjadi dalam dirinya itu ya, yang
sifatnya dinamis tadi, ya, selalu mungkin berubah-ubah, ya, selalu berkembang, ya, dan lain-lain. Dan memang kepribadian ini sifatnya sangat rahasia, ya. Jadi yang diketahui orang hanya yang nampak, yang bisa diobservasi, yang bisa dilihat dari perilaku tindakan yang muncul atau dari gejala-gejala yang muncul. Dari situlah orang melihat kepribadiannya. Tapi sebetulnya di luar itu, di balik itu semua, orang bisa saja menyembunyikan kepribadian yang lain atau karakter yang lain atau dirinya yang lain. Makanya kepribadian itu sampai sekarang masih menjadi sebuah misteri, orang hanya bisa menduga-duga, ya. Kemudian apa saja teori yang bisa mempelajari kepribadian, ya, nanti kalian bisa lihat, kalian bisa diskusikan mengenai bagaimana pendekatan psikoanalisis dalam memahami kepribadian, ya. Tentu ini pendekatan ini banyak menggunakan teori-teori Freud, ya, yang di situ ada dinamika kepribadian id, ego, dan superego, ya, dalam memahami manusia, ya, termasuk dalam konteks politik, ya. Dan juga misalnya nanti ada apa namanya konsep-konsep lain dari teori Freud yang berkaitan dengan mekanisme pertahanan ego, ya, dimana seseorang ketika mendapatkan ancaman, ya, kalau konteksnya dalam politik itu ketika menghadapi lawan politik dan lain-lain atau menghadapi masyarakat, mereka akan punya mekanisme sendiri untuk menghadapi itu, ya. Mekanisme politik, mekanisme kepribadian pertahanan ego ini sering dipakai ketika mereka tampil di depan publik, ya. Misalnya ada orang yang sebetulnya secara personal dia tidak menyukai kelompok tertentu misalnya, atau agama tertentu atau ras tertentu, suku tertentu misalnya. Ini dia bisa melakukan proyeksi, ya, untuk menutup itu, ya, karena yang dia butuhkan adalah bagaimana orang kemudian memilihnya, ya. Nah, jadi nanti memang mekanisme pertahanan ego ini, ya, ini banyak menjadi diskusi di dalam kajian psikologi politik, ya. Jadi trik-trik ini kemudian banyak digunakan oleh para tokoh politik, ya, untuk meredam masalah atau secara pribadi mengamankan egonya. Ya, ada orang yang misalnya menunjukkan sikap benci terhadap perilaku korupsi, ya, tapi di balik itu dia melakukan korupsi dan orang terkaget-kaget kemudian kenapa kok dia korupsi, karena selama ini dia menjadi orang yang paling anti dengan korupsi, bahkan yang sering berkoar-koar di media tentang anti korupsi, tapi ternyata dia korupsi. Nah, ini ada sebuah bentuk proyeksi yang dia lakukan, ya. Atau misalnya rasionalisasi, ya, mekanisme pertahanan Freud yang disebut dengan rasionalisasi, ya. Jadi dia menggunakan cara ini untuk mempengaruhi orang lain, ya. Misalnya, ya, dia melakukan ya, dulu kan orang kalau mau nyalon tuh harus ngumpulin KTP, ya, sekian banyak, ya, kemudian baru bisa nyalon, ya. Nah, orang yang tokoh politik yang menggunakan rasionalisasi di sini, ya, dia akan punya alasan seperti ini, ya. Kebanyakan orang yang ngumpulin KTP ini bukan orang yang maksa saya untuk melawan parpol, bukan. Mereka tahu saya juga orang parpol, saya juga nggak pernah menyangkal kok. Nah, jadi dia mencoba merasionalisasikan, ya, mengajak orang untuk sesuai kepada pikirannya tentang fenomena yang terjadi, yang sebetulnya itu fenomena itu tidak mengenakan dia, tapi dia mencoba mencari alasan supaya orang bisa menerima, ya. Oke. Kemudian ada juga metode psikobiografi, ya, ini juga banyak pakai teori-teorinya Freud, ya. Kemudian kita juga bisa pakai teori sifatnya untuk menganalisis kepribadian dalam politik, ya. Karena kata Alport itu sifat itu berperan penting dalam perilaku orang ketika merespon lingkungannya, ya, termasuk dalam dunia politik, ya. Sifat-sifat utama itu biasanya akan mudah dikenali orang karena dia menonjol, ya.
dia mendominasi sifat-sifat yang lain. Makanya ada tipe pemimpin yang ketika menghadapi masalah dia kerasa kerusu, ya, atau tipe yang uh, seolah-olah santai, tapi sebetulnya dalam dirinya penuh kecemasan. Akhirnya kebijakan-kebijakan yang muncul itu kemudian banyak yang tidak tepat, ya, dianulir lagi ya, dan ya ini tergantung dari sifatnya, ya. Ya, baik. Nah, saya kira untuk untuk bahan diskusi ya, dan review ya dari apa yang kita diskusikan, saya kira cukup ya nanti untuk materi lebih, apalagi saya share di e-learning kita. Ya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.